Selamat datang di video penjelasan materi algoritma dan flowchart. Perkenalkan, nama saya Desya Ristia Putri, NPM 20081081010240 dari Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Jawa Timur. Yang pertama, pengertian algoritma. Algoritma adalah suatu daftar langkah demi langkah yang terhingga dari instruksi-instruksi yang terdefinisikan dengan jelas yang dipakai untuk permasalahan tertentu. Struktur dasar algoritma terbagi menjadi 3. Yang pertama, struktur dasar sekuensial atau yang biasa disebut dengan runutan. Yang kedua, struktur seleksi atau branching. Yang ketiga, struktur perulangan atau looping. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai struktur sekuensial dan struktur perulangan. Sebelum membuat flowchart, kita harus tahu simbol-simbol yang terdapat di flowchart. Simbol yang pertama itu disebut dengan terminator yang berfungsi untuk memulai dan mengakhiri program. Yang kedua, simbol panah yang namanya disebut dengan garis alur atau flow line. Fungsinya untuk arah aliran program. Yang ketiga, yang berbentuk jajar genjang namanya adalah input atau output data. Fungsinya untuk proses input atau output data, parameter, dan informasi. Yang keempat, yang berbentuk persegi panjang namanya adalah proses. Fungsinya untuk proses perhitungan atau proses pengolahan data. Yang kelima, yang berbentuk bola ketupat namanya adalah decision. Fungsinya untuk perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Struktur dasar algoritma yang tadi sudah disebutkan, ada namanya struktur dasar sekuensial atau runutan. Algoritma sekuensial adalah algoritma yang langkah-langkahnya dikerjakan atau dieksekusi secara urut dari awal hingga akhir sesuai dengan urutannya. Ciri-ciri struktur dasar sekuensial itu adalah yang pertama, tiap instruksi dikerjakan satu per satu. Kemudian tiap instruksi dilaksanakan tepat sekali, tidak ada instruksi yang diulang. Kemudian urutan instruksi yang dilaksanakan pemroses sama dengan urutan instruksi yang tertulis di dalam teks algoritma. Terus yang keempat, akhir dari instruksi terakhir merupakan akhir algoritma. Bentuk dari flowchart yang menggunakan struktur sekuensial adalah seperti ini. Yang pertama itu mulai, terus dengan menggunakan simbol proses itu instruksi pertama atau langkah pertama. Kemudian dilanjutkan instruksi atau langkah yang kedua, dilanjutkan lagi instruksi atau langkah yang ketiga, dan langkah-langkah dan seterusnya, langkah seterusnya. Kemudian selesai. Contoh algoritma sekuensial. Misal ada soal, buatlah algoritma dan flowchart untuk menghitung volume balok. Bentuk algoritma dan flowchart untuk menghitung volume balok adalah sebagai berikut. Ini bentuk flowchartnya. Yang pertama itu mulai, kemudian menggunakan simbol yang berbentuk jajar genjang, yaitu input, masukkan panjang balok yang dijadikan variabel P. Kemudian input lagi, masukkan lebar balok yang dijadikan variabel L. Kemudian masukkan tinggi balok yang dijadikan variabel T. Kemudian untuk rumusnya itu menggunakan simbol persegi panjang, yaitu proses. Jadi volume itu rumusnya P kali L kali T. Setelah itu, untuk menampilkan volume balok, menggunakan simbol yang berbentuk jajaran genjang yang digunakan sebagai output.
kemudian selesai. Untuk algoritmanya, yang pertama, mulai. Kedua, masukkan panjang balok atau P. Ketiga, masukkan lebar balok atau L. Keempat, masukkan tinggi balok atau T. Yang kelima, maka nilai volume adalah hasil perkalian dari panjang balok, lebar balok, dan tinggi balok yang sudah dimasukkan. Jadi volume itu adalah P kali L kali T. Yang keenam, nilai volume akan dicetak sebagai output. Yang ketujuh, selesai. Selanjutnya, struktur dasar perulangan atau looping. Algoritma perulangan adalah sebuah struktur dasar algoritma yang menjalankan beberapa langkah tertentu secara berulang-ulang sampai terpenuhinya suatu kondisi. Struktur instruksi perulangan pada dasarnya terdiri atas, yang pertama, kondisi perulangan, yaitu suatu kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan dapat terjadi. Yang kedua, badan atau body perulangan, yaitu deretan instruksi yang akan diulang-ulang pelaksanaannya. Yang ketiga, pencacah atau counter perulangan, yaitu suatu variabel yang nilainya harus berubah agar perulangan dapat terjadi dan pada akhirnya membatasi jumlah perulangan yang dapat dilaksanakan. Untuk contohnya, contoh algoritma perulangan, misalnya ada soal, buatlah algoritma dan flowchart untuk menampilkan bilangan 10, 200, 3000, 40.000, dan 500.000. Di setiap bilangan itu diulang menjumlahkan nilai n dikali 10 pangkat n. Jadi di setiap bilangan itu diulang menjumlahkan nilai n dikali 10 pangkat n. Untuk algoritma dan flowchart dari tersebut sebagai berikut. Flowchartnya bentuknya seperti ini. Yang pertama, mulai. Kemudian bilangan variabel 1 dijadikan bilangan. Kemudian variabel 1 jika dijadikan sebagai n. Kemudian inputkan bilangan. Kemudian diberikan simbol belah ketupat yaitu decision. Ditanyakan apakah bilangan lebih besar dari bil. Kalau iya, selesai. Kalau tidak, bilangan itu adalah rumusnya bilangan dikali 10 pangkat n. Misalkan bilangan 1. 1 dikali 10 pangkat n. Jadi 10. Ditampilkan bilangan 10. Terus setelah bilangan 10 ditampilkan, untuk agar bilangan terulang, diberikan rumus bilangan per 10 pangkat n tambah 1. Jadi 10 per 10 pangkat 1, 10 per 10 pangkat 1 tambah 1. Jadi 10, jadi kan 10 per 10 tambah 1. Jadi n-nya 1 tambah 1 sama dengan 2. Terus mengulang kembali 2. Apakah bilangan lebih besar dari bil? Jika tidak, 2 dikali 10 pangkat 2. Terus tampilkan bilangan 200. Terus jadinya bilangan 200 per 10 pangkat 2 ditambah 1. Jadi 200 per 200 ditambah 1. 200 per 100 ditambah 1. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Terus ditanyakan kembali 3, apakah bilangan lebih besar dari bil? Jika tidak, mengulang proses seperti yang tadi sampai
N-nya itu sama dengan 5. Setelah N lebih dari 5, flowchart akan selesai. Algoritmanya, yang pertama mulai. Kedua, inisialisasi bilangan sama dengan 1. Yang ketiga, inisialisasi N sama dengan 1. Yang keempat, masukkan bilangan atau bil. Yang kelima, selama bukan bilangan lebih besar dari bil, kerjakan langkah 6 sampai langkah 9. Selama bilangan lebih besar dari bil, kerjakan langkah 10. Yang keenam, maka nilai bilangan adalah hasil perkalian antara bilangan dengan 10 pangkat N, atau jika dituliskan itu, bilangan sama dengan bilangan kali 10 pangkat N. Yang ketujuh, tampilkan bilangan. Ke-8, bilangan sama dengan bilangan per 10 pangkat N tambah 1. Yang ke-9, N sama dengan N tambah 1. Ke-10 selesai. Ini beberapa referensi yang saya gunakan untuk membuat video ini. Kemudian, sekian video presentasi mengenai algoritma dan flowchart dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.